Di tengah langit Nusantara yang luas dan berlapis ribuan pulau, ada satu pertanyaan besar yang sejak lama menggantung. Apakah Indonesia hanya akan selamanya menjadi pasar bagi industri penerbangan dunia, atau mampu berdiri sejajar sebagai produsen yang disegani? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kebutuhan konektivitas udara meningkat, ancaman geopolitik kian kompleks, dan teknologi dirgantara global berkembang dengan kecepatan yang nyaris tak memberi ruang untuk tertinggal. Disinilah PT Dirgantara Indonesia berdiri, bukan sekedar sebagai perusahaan, melainkan sebagai simbol ambisi nasional. Namun ambisi besar selalu datang bersama konflik besar, keterbatasan modal, tantangan teknologi, dan tuntutan pasar internasional yang tak pernah menunggu. Selama lebih dari 4 dekada, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI telah berjalan di jalur yang tidak mudah. Ia lahir dari mimpi besar kemandirian teknologi, tumbuh dalam dinamika politik dan ekonomi nasional, dan bertahan melewati krisis moneter, perubahan rezim, serta ketatnya persaingan industri global. Memasuki tahun 2026, posisi PTDI berada pada persimpangan penting. Di satu sisi, kebutuhan domestik terhadap pesawat angkut, patroli, dan konektivitas perintis semakin mendesak. Di sisi lain, pasar internasional menuntut efisiensi, keandalan, dan volume produksi yang stabil. Ketegangan antara idealisme kemandirian dan realitas industri inilah yang membentuk wajah PTDI hari ini. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kebutuhan penerbangan yang sangat khas. Ribuan pulau dengan infrastruktur darat yang terbatas menjadikan pesawat turboprop dan helikopter bukan sekedar alat transportasi, melainkan urat nadi ekonomi, logistik, dan pertahanan. Dalam konteks inilah, PTDI memainkan peran strategis. Produk-produk seperti CN235, NC212i, dan N219 tidak dirancang untuk bersaing langsung dengan jet komersial raksasa dunia, melainkan untuk menjawab kebutuhan spesifik wilayah berkembang dan geografis ekstrim. Ini adalah ceruk pasar yang secara historis sering diabaikan produsen besar, tetapi justru menjadi peluang emas bagi negara seperti Indonesia. CN235 menjadi contoh paling nyata dari keberhasilan strategi ini. Pesawat multiguna bermesin turboprop tersebut telah digunakan di berbagai negara untuk misi angkut, patroli maritim, hingga pengawasan wilayah. Hingga 2026, CN235 tetap menjadi tulang punggung ekspor PTDI, dengan pengguna yang tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Program restorasi dan modernisasi CN235 milik TNI AU yang diselesaikan pada 2025-2026 menunjukkan bahwa PTDI tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memelihara dan meningkatkan pesawat yang telah beroperasi puluhan tahun. Kemampuan ini sangat penting di era modern, ketika layanan purna jual dan MRO menjadi faktor penentu kepercayaan pelanggan. Di sisi lain, NC212i melanjutkan perannya sebagai pesawat angkut ringan yang tangguh dan sederhana. Meski berasal dari desain lama Casa Spanyol, adaptasi dan produksi lokal membuat pesawat ini relevan untuk kondisi Indonesia dan negara berkembang lainnya. Hingga 2026, NC212i masih menjadi bagian penting armada TNI AU dan sejumlah operator luar negeri. Keunggulannya bukan pada kecepatan atau kemewahan, melainkan pada kemampuannya mendarat di landasan pendek dan kasar, serta biaya operasional yang relatif rendah. Dalam dunia penerbangan regional, keandalan seperti ini seringkali lebih bernilai dibanding teknologi yang terlalu kompleks. Namun masa depan PTDI tidak hanya bertumpu pada produk lama. N219 Nurtanio menjadi simbol harapan sekaligus ujian terbesar. Pesawat ini dirancang sebagai solusi konektivitas perintis, mampu membawa sekitar 19 penumpang dan beroperasi di wilayah terpencil dengan infrastruktur minim. Hingga 2026, N219 telah memasuki fase persiapan komersialisasi yang lebih serius, setelah sebelumnya lebih banyak difokuskan untuk kebutuhan pemerintah dan militer. Pemerintah dan DPR menilai N219 sebagai jawaban konkret atas masalah konektivitas antar wilayah, terutama di Papua, Maluku, dan daerah tertinggal lainnya. Namun di balik optimisme tersebut, tantangan sertifikasi lanjutan, kesiapan produksi massal, dan daya saing harga tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Secara finansial dan industrial, PTDI menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Sebagian fasilitas produksi yang digunakan hingga 2026 merupakan mesin dan peralatan yang telah berusia lebih dari 1 dekada. Kondisi ini berdampak langsung pada kapasitas produksi dan efisiensi.
Target produksi jangka menengah PT-DI hingga 2029 mencapai lebih dari 100 unit pesawat dengan nilai miliaran dolar AS. Target ini ambisius dan menunjukkan kepercayaan diri, tetapi juga menuntut investasi besar dalam modernisasi pabrik, digitalisasi proses manufaktur, dan penguatan rantai pasok. Tanpa pembaharuan tersebut, risiko terlambat pengiriman dan peningkatan biaya produksi akan terus membayangi. Di tingkat global, PT-DI juga semakin aktif membangun kerjasama strategis. Hingga 2026, kemitraan dengan perusahaan seperti Airbus Helicopters tetap berjalan, khususnya dalam produksi dan perakitan helikopter Super Puma serta varian turunannya yang digunakan oleh TNI dan kebutuhan kenegaraan. Selain itu, nota kesepahaman dengan Embraer membuka peluang kolaborasi di sektor penerbangan komersial yang dapat memperluas wawasan teknologi dan praktik industri PT-DI. Kerjasama ini bukan sekedar soal berbagi pasar, tetapi juga transfer pengetahuan, peningkatan standar produksi, dan integrasi ke dalam ekosistem global. Partisipasi PT-DI dalam pameran internasional seperti LIMA di Malaysia dan IDEF di Turki hingga pertengahan dekade 2020-an menunjukkan perubahan pendekatan. PT-DI tidak lagi hanya hadir sebagai peserta pasif, tetapi sebagai pemain yang aktif menawarkan solusi dan membangun jaringan. Diplomasi industri ini penting karena di dunia dirgantara modern, keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh hubungan jangka panjang, layanan purna jual, dan kemampuan dukungan teknis, bukan hanya spesifikasi pesawat semata. Namun semua strategi ini pada akhirnya kembali pada satu faktor krusial, sumber daya manusia. Industri dirgantara adalah industri berteknologi tinggi yang sangat bergantung pada insinyur, teknisi, dan tenaga terampil. Hingga 2026, PT-DI terus berupaya memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan, sertifikasi internasional, dan kerjasama dengan institusi pendidikan. Tantangannya adalah menjaga agar talenta terbaik tetap bertahan di tengah persaingan global yang menawarkan kompensasi dan fasilitas jauh lebih besar. Keberhasilan PT-DI dalam mempertahankan dan mengembangkan SDM akan sangat menentukan keberlanjutan inovasi jangka panjang. Dari perspektif yang lebih luas, keberadaan PT-DI memiliki makna strategis bagi kedaulatan nasional. Dalam konteks pertahanan, kemampuan memproduksi dan memelihara pesawat sendiri mengurangi ketergantungan pada negara lain, terutama di situasi geopolitik yang tidak menentu. Dalam konteks ekonomi, industri dirgantara menciptakan efek berganda yang besar, mulai dari industri komponen, riset material, hingga jasa MRO. Setiap pesawat yang diproduksi bukan hanya produk akhir, tetapi juga hasil kerja ribuan rantai pasok dan tenaga kerja. Memasuki paruh kedua dekade 2020-an, masa depan PT-DI sangat ditentukan oleh keputusan hari ini. Jika modernisasi fasilitas dapat dipercepat, produksi N219 berhasil dikomersialkan secara luas, dan pasar ekspor terus dibuka melalui diplomasi industri, maka PT-DI berpeluang menjadi pemain utama di segmen pesawat turboprop regional Asia Pasifik dan negara berkembang. Sebaliknya, jika investasi tertunda dan kapasitas produksi tidak mampu mengejar permintaan, risiko stagnasi akan selalu mengintai. Pada akhirnya, kisah PT Dirgantara Indonesia adalah cerminan perjalanan bangsa dalam mengejar kemandirian teknologi. Ia bukan cerita tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk terus mencoba di tengah keterbatasan. Hingga 2026, PT-DI telah membuktikan bahwa Indonesia mampu merancang, memproduksi, dan mengekspor pesawat yang diakui dunia. Tantangan ke depan masih besar, tetapi peluangnya juga sama besarnya. Jika visi jangka panjang, dukungan kebijakan, dan investasi teknologi dapat berjalan seiring, bukan tidak mungkin langit dunia di masa depan akan semakin sering dilintasi pesawat yang lahir dari tangan anak bangsa. Dan itulah perjalanan panjang PT Dirgantara Indonesia, sebuah cerita tentang mimpi besar, tantangan nyata, dan harapan masa depan industri kedirgantaraan nasional. Dari pesawat angkut hingga helikopter tempur, dari kebutuhan dalam negeri hingga pasar global, semuanya menunjukkan bahwa Indonesia punya modal kuat untuk terus melangkah lebih jauh di langit dunia. Tinggal bagaimana kita menjaga konsistensi, dukungan, dan keberanian untuk berinovasi.
Kalau menurut kamu, apakah Indonesia sudah siap menjadi pemain besar industri dirgantara dunia atau masih perlu banyak pembenahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi kalian sangat berarti untuk perkembangan konten channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan pembahasan teknologi, pertahanan, dan industri strategis Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.